Dan ingat, laki-laki senang kalau cuman berdua, suara kita manja dan agak melengking. Betul. Karena kita seperti anak-anak dan laki-laki menganggap, oh, aku dibutuhkan untuk melindunginya. Betul. Contoh, doyan banget contoh sih. Jadi kalau nelpon sama ngomong berdua, ya, saya dulu salah. Saya anggap kalau saya wibawa, suami saya senang. Ternyata kalau perempuan suaranya wibawa, itu dianggap dia mandiri. Dan laki-laki merasa, ya sudah kalau dia mandiri, ngapain aku melindungi dia gitu. Dan laki-laki, kalau dia menggoda kita, suaranya makin berat. Kalau nelpon gitu, ibu di mana? Itu berarti dia lagi seneng banget sama kita. Tapi saya salah dulu, ibu di mana? Ayah di mana? Salah. Ibu, halo, ibu di mana? Aku di Rumil. Nah, nggak suka tuh rupanya. Dia lebih senang kita agak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dikasih tahu. Ibu di mana? Aku di Rumil ya. Emang itu laki-laki hormon testosteronnya, hormon laki-lakinya itu merasa, ya Allah, ini ada gadis kecil yang aku harus lindungi. Emang betul, gimana sih? Iya, memang itu penelitian. Ayah jemput aku ya. Aduh, seneng dengan iya. Ayah mau jemput aku. Nah, ini ada kalimat nih, laki-laki pantang dibilang, kamu bisa nggak suka laki-laki? Mau. Kamu bisa jemput aku? Kata laki, gue bisa. Masalahnya mau apa enggak? Itu laki-laki pantang tuh. Ya, pantang banget. Ya, bisa betulin lampu nggak? Pantang banget itu. Ya, mau betulin lampu? Nah, itu jauh lebih menyenangkan pada pria. Tapi kalau, ya, bisa jemput aku, udah bahasanya wibawa, kalimatnya bisa. Kalaupun dia bisa terpaksa itu. Ya, mau jemput aku nggak? Lah nggak apa-apa juga loh suaminya. Masih. Saya dulu salah bu, bertahun-tahun salah. Sampai 2006 menemukan, dan benar dia jadi lebih aware, lebih care gitu ya. Walaupun saya tahu juga, wataknya memang beda, dia orang koleris ya, care-nya ya. Dulu kan nggak boleh tidur siang saya kan, ingat? Nah, saya orang pragmatis, dia koleris, nggak boleh tidur siang. Sekarang ya, aku tidur siang dulu. Dikasih bu, dikasih. Karena dia udah tahu istrinya pragmatis, tuh kita mintanya agak manja gitu. Reda langsung, aku dibutuhkan. Iya, dia langsung pas saya udah tidur siang dia ngomong sama, jangan ganggu ibu, jangan. Ibu tidur siang. Sadap. Begitu. Kalau lagi berdua juga gitu. Ya, aku mau ngomong sebentar. Dan laki-laki senang kalau diajak ngomong kasih durasi waktu. Ya, aku ngomong 3 menit aja, 3 menit itu suka tuh. Dia rela akan tutup HP-nya atau gadgetnya 3 menit. Setelah itu jadi 30 menit gak apa-apa. Yang penting laki-laki senang. Mau berapa lama kamu? Makanya laki-laki senang rapat, karena dia tahu rapat 1 jam doang, 1,5 jam doang. Kenapa? Durasinya jelas. Kalau ibu nggak ngomong gitu, dia udah tahu, bini gua mau ngajak ngomong nih, bisa 4 jam. Tapi ya aku ngomong sebentar aja, 3 menit, 5 menit, 5 menit. 3 kali 5, 5. Manjalah begitu. Karena memang laki-laki ya bawah sadarnya itu ingin selalu melindungi istrinya. Dan salah satunya ciri adalah kalau kita mandiri, suara kita wibawa. Tapi kalau untuk di kantor itu harus wibawa suara perempuan. Kenapa? Mitra kerja laki-laki tidak suka mitra kerja perempuannya cempreng. Siapa? Kami siapkan semuanya. Itu dianggap kita intelek. Rapat sudah siap, Pak.
Silakan Pak. Oh gitu. Nggak suka laki-laki, mitra laki-laki ya, kalau ada mitra perempuannya, Bapak, yo rapat. Nggak suka, nggak suka. Tunggu-tunggu aja tuh ibu dipindahin. Siapa? Siapa? Itu. Iya. Apalagi kalau kita ada di situ ada sekretaris yang begitu. Itu hak gue lo pakai. Makanya Bu, kalau cuman berdua ya bicaralah dengan manja, dengan romantis, tidak menatap mata. Satu lagi, duduk di depannya. Karena sudut mata laki-laki sempit dan panjang. Percuma juga kalau cuman berdua mau bermesraan, ibu diajak makan, ibu duduk di sampingnya. Ibu cantik juga dia nggak lihat. Malah dia lihat ibu yang di depan sana. Ibu di samping nggak kelihatan, Bu, orang matanya begini. Mata laki kan begitu. Itu. Saya paham ya, Bu? Duduk di depannya. Depannya. Kenapa duduk depannya? Supaya sesuai jarak mata pria dan menutupi ibu yang di belakangnya. Ya, iya. Ini ya, Bu. Jadi sekali lagi, Bu, anak sekarang generasi apa? Milenial. Generasi memang generasi informasi teknologi lewat ya. Yang punya anak laki, fahamilah, memang otak mananya yang bekerja duluan? Kanan itu ciri khas otak teknologi. Dan laki-laki lebih senang lihat benda. Yang penting ibu manfaatkan sistem saraf ini. Ya, itu buku semuanya bukunya tentang kebaikan. Dua saja yang dikhawatirkan keburukan dari gadget atau video game ini. Bisa minta? Dua saja. Nanti kita lihat ya. Bu udah paham ini ya, Bu, sistem saraf ya, Bu ya? Ya, Bu, ini nih ngirim pesan dari sininya mau tahu berapa kecepatannya? 430 km per jam. 430 km per jam. Nah ini, dua kekhawatiran utama yang menjadi sorotan paling besar pada saat anak ke gadget, ya, atau khususnya video game. Ini saja. Tapi itu kekhawatiran. Apa? Kekerasan dalam video game. Karena memang ada konten video game yang mengarahnya kekerasan. Tetapi Bu, lebih banyak yang baik. Dan kecanduan bermain. Cuman ini saja sebetulnya. Tapi tolong dua ini nggak usah dilebar-lebarin, diulang-ulang terus sehingga menutup manfaat yang banyak. Nah ini, ya, ini penelitiannya oleh Gunter dan Deli, ya. Mereka para pengajar di jurusan pidana menuliskan artikel ilmiah berjudul ini, ya. Apa hasilnya? Ini, maaf. Nah ini. Mereka tidak menemukan hubungan yang signifikan antara anak laki-laki yang senang bermain video game berisi kekerasan dengan perilaku agresif maupun non-agresif. Nggak nemuin. Justru kalau dia makin agresif, kalau ibunya yang ribut aja, orang tuanya yang ribut, awas. Nanti kamu jadi keras kalau main itu, nanti kamu jadi kalimat itunya gitu. Ya. Akan tetapi penelitian menemukan bahwa anak perempuan sebanyak 12% cenderung menunjukkan perilaku agresif. Makanya hati-hati perempuan kalau main ini. Kenapa? Masalahnya bukan masalah apa-apa. Perempuan memang otak emosinya itu berbeda sama laki-laki. Laki-laki otak emosinya, pancarannya, otak emosi kan di tengah. Pancarannya masih ingat dulu, cuman di kanan. Di kanan. Perempuan seluruh otak. Makanya perempuan jangankan main yang agresif, ya. Dia sering banget gemes terhadap sesuatu. Apalagi kalau permainan yang dia nggak bisa tuh, gimana sih? Ntar temennya dicubitin, gimana sih? Loh kok gimana sih? Gimana sih? Oh gitu kan perempuan kan? Jarang anak laki-laki kalau dia nggak bisa, jarang anak laki begitu. Kenapa? Karena yang terganggu cuma otak kanannya aja. Kanan itu kan permainan, dia nggak kreatif aja kalau anak laki-laki marah. Tapi kirinya, sintesanya, ya masih berpikirnya, katanya, hitung-hitung. Kita semua otak, Bu, kalau kita lagi gemes atau lagi punya perasaan negatif, semua otaknya yang terganggu. Makanya justru perempuan yang didapati 12%.
Ya. Kecanduan bermain video game. Tahun 2014 dilakukan penelitian di Amerika Serikat, didapati sekitar 3-11% orang kecanduan video game dalam arti sebenarnya. Memang kita takut, Bu, video game ada kecanduan, jelas memang. Tapi risetnya ya sekitar 3-11. Terus bagaimana ciri mulai kecanduan? Ini dua nih. Tidak mau skornya dia berada di bawah teman-temannya. Kenapa? Orang main video game online tuh, Bu, bermitra, bertim, itu saling bagi-bagi skor. Kalau sampai dia timnya aja dia mau unggul, nggak mau berbagi, itu hati-hati tuh udah mulai. Dan butuh uang sungguhan untuk taruhannya. Kalau ada dua ini, berarti itu ciri kecanduan game. Ibu anaknya main game minta duit buat ini nggak? Taruhan? Belum? Nah, masih aman, masih aman. Durasi waktunya bisa diatur. Masih bisa punya kesepakatan ngatur durasi waktu. Masih aman, walaupun keluar-keluar sedikit 15 menit setengah jam. Ya, iya masih aman. Ini aja nih dua. Ini aja sudah. Ya, ini saja.